Angin berhembus dari utara, hendak menuju ke selatan. Sambutlah salam dari saya, walau tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hanifah Salzabila, kelas 83, SMP Negeri 3 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tausiah singkat tentang kisah Nabi Ibrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim lahir di Babilonia dengan ayah yang bernama Tarak yang terkenal dengan panggilan Azar. Nabi Ibrahim dilahirkan di tengah hutan karena ayahnya khawatir dia dibunuh oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim suka terhadap alam. Dia perhatikan alam ini untuk mencari Tuhan. Bulan, bintang, matahari dia perhatikan. Awalnya dia mengira bulan, bintang, matahari itu Tuhan. Namun bulan, bintang, matahari silih berganti. Akhirnya Nabi Ibrahim bergumam, Tuhan tidak mungkin hilang. Pastilah ada zat yang mengatur silih bergantinya bulan, bintang, dan matahari itu. Menginjak dewasa, Nabi Ibrahim berbaur dengan masyarakat dan sudah mendapat titik terang tentang agama yang benar. Suatu hari, Nabi Ibrahim mengharapkan pemantapan jiwa kepada Allah. Dan dengan panduan malaikat, Nabi Ibrahim diperintahkan membunuh 4 ekor burung dan mengumat menjadi satu. Kemudian dibaginya lagi menjadi 4 bagian dan diletakkan di tempat yang berbeda. Atas izin Allah, burung-burung itu pun hidup kembali. Maka semakin kuatlah iman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mulai menyiarkan agamanya dan menentang agama Raja Namrud. Sampai suatu hari di hari Sabtu, masyarakat pergi mencari ikan untuk acara sesembahan kepada berhala-berhala di Mekah. Nabi Ibrahim pergi ke Mekah dan menghancurkan semua berhala di situ. Dan disisahkan satu berhala yang sangat besar, dan kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala dikalungkan di leher berhala yang besar tadi. Setelah masyarakat menyadari apa yang terjadi pada berhala-berhala mereka lapor pada raja, dan Nabi Ibrahim tersangka utamanya, dan langsung dipanggil untuk disidang. Dalam sidang, Nabi Ibrahim dapat mengalahkan hujat raja, dan karena raja murka, Nabi Ibrahim dihukum bunuh dengan cara dibakar. Namun atas izin Allah, api yang membakar Nabi Ibrahim tidak panas, bahkan membuat Nabi Ibrahim segar. Melihat kenyataan itu, banyak masyarakat mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai istri yang sangat cantik jelita bernama Siti Sarah. Namun setelah bertahun-tahun mereka menikah, belum juga diberikan keturunan. Siti Sarah pun mengizinkan Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar yang saat itu menjadi pembantu di keluarga mereka. Setelah menikahi Siti Hajar, Nabi Ibrahim dikaruniai 2 orang putra yang bernama Ismail dan Ishak. Ismail adalah putra pertama yang hadirannya dinantikan oleh Nabi Ibrahim. Setiap malam, Nabi Ibrahim berdoa agar diberikan anak yang saleh. Setelah kelahiran Ismail, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah agar meninggalkan Palestina. Mereka pergi menyusuri padang pasir hingga tiba di lembah Tandus, lembah Bakkah yang kini bernama Mekah. Ibrahim lalu meninggalkan Ismail dan Siti Hajar dengan makanan dan minuman seadanya.
Saat meninggalkan Ismail dan Siti Hajar, Ibrahim pun dipenuhi dengan rasa ketakutan dan kekhawatiran. Sepanjang perjalanan kembali ke Palestina, dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Hajar dan Ismail pun kini tinggal berdua di padang pasir tersebut. Setelah berhari-hari, makanan habis dan air susunya mengering. Ismail pun menangis kehausan. Siti Hajar yang panik pun berlari-lari ke sana kemari antara Bukit Syafa dan Marwah. Kini peristiwa itu dikenal dengan nama Syai. Ismail tumbuh dan besar di Mekah dengan didikan Siti Hajar dan ayahnya yang kerap datang dari Palestina. Hingga suatu hari Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih anak yang ia sayangi. Dengan berserah diri kepada Allah tanpa ragu, Ismail mengemukakan jawabannya. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan termasuk orang yang sabar, balas Ismail. Ibrahim dan Ismail pun melakukan perintah Allah tersebut. Sebelum penyembelihan, Ismail menyampaikan sejumlah permintaan kepada ayahnya. Pertama, Ismail meminta untuk diikat dengan tali agar tidak meronta. Kedua, Ismail meminta agar pisau diasah dengan tajam agar tidak kesakitan. Kedua permintaan tersebut bertujuan agar Ibrahim tak bersedih hati saat menyembelihnya. Ismail juga meminta agar pakaian yang dikenakan saat itu diberikan kepada ibunda tercinta, Siti Hajar, sebagai kenang-kenangan. Ibrahim pun mulai menyembelih Ismail dengan membaringkan anaknya. Namun, pisau tajam itu tak mampu menyembelih Ismail yang berserah diri. Allah lalu mengganti Ismail dengan seekor kambing. Quran Surah As-Saffat ayat 104-107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Qad saddaqta ruya, inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh kami akan membalas orang yang baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Wa fadainahu bihibnihin azim. Dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Shadaqallahul azim. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini kini menjadi ibadah kurban bagi umat Islam. Untuk meneladani kisah ini, umat Islam disunahkan untuk berkurban. Ibadah ini sekaligus melatih keikhlasan untuk memberikan sebagian harta yang dicintai kepada Allah. Hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat kuat, diistimewakan dan sangat dianjurkan sekali. Berkurban memiliki sejumlah keutamaan di sisi Allah, mulai dari pahala yang besar hingga ampunan atas segala dosa. Sekian dulu tausiah saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.